Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, berupa iman dan beriman, iman sehat, sehingga kita pada subuh hari ini bersama-sama berkumpul di Safatul Marwah menjalankan kewajiban kita yang memberikan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian insya Allah kita akan melanjutkan dengan grupi ta'lim mingguan kali ini bersama Ustaz Abdul Masjid Al. Insya Allah selawat serta salam marilah sama-sama panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, para tabi'in dan juga pada seluruh umat manusia hingga yaumil akhir. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada pagi ini, untuk bertahan kita bersama mereka bersama-sama mulai kajian ini dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sini. Iya, enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun jamaah salat subuh Masjid Safatul Marwah yang semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Patut bersyukur pagi ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kembali setelah ditidurkannya sejenak. Maka pada kesempatan kita dikembalikan untuk hidup, tidak lain dan tidak bukan melanjutkan daripada aktivitas kita sebagai hamba Allah, yakni beribadah. Beribadah dalam pengertian luas, dalam pengertian umum, adalah segala sesuatu aktivitas yang senantiasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Sehingga nilainya tentu berbeda dengan yang bukan ibadah. Bagaimana kalau aktivitas kita supaya senantiasa dicatat sebagai langkah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka awali segala suatu perbuatan yang baik dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita meninggalkan rumah, melangkahkan kaki menuju ke masjid, menuju ke tempat kerja,
ucapkanlah bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hanya dengan itulah ketika kita semua aktivitas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas kita bernilai ibadah, duduk kita bernilai ibadah, nulis kita bernilai ibadah, ya. Masak ibu-ibu bernilaikan ibadah. Maka ibu-ibu kalau masak jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sehingga bernilai ibadah. Maka kita bersyukur kita dibangunkan kembali untuk beribadah kembali, sampai-sampai dikatakan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidur kita bisa bernilai ibadah. Jikalau kita tidur membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, insyaallah dengan membaca doa seperti itu tidak mendapati mimpi yang buruk, tapi mimpi dengan mimpi yang indah, mimpi yang nikmat. Manakala kita menikmati mimpi yang indah dan nikmat, disitulah bahwa kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya, ya, sampai bangun kembali. Semua berputar dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, kemudian beraktivitas, mau tidur lagi, itu semua bisa bernilai ibadah. Pantas, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu. Marilah kita sampaikan salawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini ibu-ibu, bapak-bapak, saya ajak salawat supaya semangat. Kalau semangat, insya Allah diawali dengan hari-hari ini dengan semangat. Hari Ahad ini tentunya berbeda dengan hari Ahad minggu yang lalu. Hari Ahad ini punya catatan tersendiri. Moga-moga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka ketika kita melakukan hari ini lebih baik dari hari kemarin, kita beruntung. Ya, kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita rugi. Apalagi kalau hari ini kita pailit daripada hari kemarin, maka kita bangkrut. Mari kita selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita senantiasa diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diakui, manakala kita minta syafaat, minta pertolongan nanti di mana tidak ada hari, ya, tidak ada pertolongan hari itu kecuali pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan syafaatul uzma, pertolongan yang agung, dan kita pasti butuh itu. Nah, maka sebagai hamba yang membutuhkan itu semua, maka senang-senanglah, gemar-gemarlah untuk membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ya, kalau pagi-pagi udah tarik suara, ya, nah nanti suaranya langsung serak, bener aja. Nah, ibu kalau punya anak pengen suaranya bagus, bangun tidur suruh teriak, ya nanti jadi bagus. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab Syu'abul Iman, kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abul Iman, tentang cabang-cabang iman. Kenapa ini dibahas? Tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat keimanan kita, untuk membangkitkan keimanan kita, apakah sedang lemah, apakah sedang kuat, ya. Dijelaskan pada materi terdahulu, ketika iman kita kuat, maka kesibukan apapun tidak menghalangi daripada ibadah kita. Malam begadang tapi bisa subuh, gitu. Ya, malam melek tapi bisa nggak ketinggalan subuh, gitu. Malam ini ya kita tidur dibangunkan berapa kali? Hampir 3 kali. Ada tamu, tidur les, ketok pintunya, bangun lagi. Tapi begitu ada pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, jamaah Safatul Marwah pagi ini sudah menunjukkan jam 3:30. Wah, waktu masuk sholat subuh jam 4:15. Wah, ada yang ngumumin begitu. Kita dengar rasa alhamdulillah bisa ketemu subuh, bisa berjamaah. Ini cuma sangat luar biasa, karena tidak semua orang bisa melakukan itu semua. Nah, maka hari ini kita masuki cabang yang ke-8. Kalau saya tanya kepada para jamaah yang di Safatul Marwah, kemarin bahas sampai di cabang keberapa? Saya yakin jawabannya nggak tahu. Kenapa? Karena pembahasan yang lalu ketemu sekarang udah lebih dari sebulan kan? Gitu. Jadi ya kalau jamaah itu biasanya ngikutin aja lah, ngedengerin saja. Nah, hari ini kalau cabang yang kemarin ke-7 itu adalah iman kepada takdir, ya kan? Masih ingat? Kalau nggak ingat ya berarti lupa. Alhamdulillah, bagus masih dikasih lupa, ya kan? Karena fitrah manusia salah satunya adalah lupa. Jadi kalau orang lupa jangan dimarahin, karena itu fitrah manusia. Lupa itu berarti tidak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batus saminatu al-imanu bi annal khalaiqa yusaquna jami'a. Cabang iman yang ke-8 adalah iman bahwa sungguhnya makhluk-makhluk Allah akan digiring seluruhnya tanpa terkecuali ba'dal ba'fi, ya, setelah dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dari kubur, ya kan? Ada yang dibangkitkan dari laut, ada di mana arahnya. Wan nusyur, dan mereka bertebaran, ya, bertebaran dari arah penjuru manapun, ilal ardil mahsyari, ya, ke bumi mahsyar. Namanya ardil mahsyari, bumi mahsyar atau padang mahsyar. Ail mauqifi, yakni tempat pemberhentian. Wahya ardun baydha'u qa'un safsafun. Pemberhentiannya di mana? Di bumi yang berwarna putih. Jadi di padang mahsyar itu buminya berwarna putih, ya, menghampar datar, nggak ada naik, nggak ada turun. La fiha aujun wala amtun. Di sana tidak ada belokan, ya. Kalau di Safatul Marwah jalan ke depan ada perapatan, mau belok ke kiri, mau belok ke kanan, gitu kan?
Kalau keluar dari masjid ini Pak Misbah ke kiri, saya ke kanan, gitu ya. Nanti nggak ada itu tikungan kiri, tikungan kanan, nggak ada rambu-rambu nanjak, nggak ada rambu-rambu turun, datar, ya. Wala 'alaiha zabu', dan tidak ada tempat yang tinggi, ya kan? Yahtafil insan, dan tidak ada anak bukit, ya, untuk manusia. Jadi tidak ada gunung, tidak ada bukit. Wara'aha wala wahdatun yankhafidu 'anil a'yuni fiha, dan tidak ada jurang, ya, untuk merunduk dari penglihatan di sana. Nggak ada tempat untuk nyumput, gitu. Kalau di dunia banyak tempat untuk nyumput, apa itu yang namanya banker ataupun yang lainnya, ya. Bal huwa sa'idun, tetapi yang ada adalah sa'idun wahidun, satu dataran yang terbentang luas, basitun la tafawuta fihi, tidak berjarak tanpa tepi, itu kan. Fihi yusaquna ilahi zumara, semua makhluk digiring ke sana secara bergerombol. Jadi secara gerombol. Kalau di dunianya kumpulannya ahli taklim, ya, majelis taklim, maka itu gerombolannya majelis taklim. Kalau di dunianya ahli keburukan, maka disatukan satu kelompok keburukan. Bisa dibayangkan, semua itu di dunia ini, di bumi ini, kita menyaksikan semuanya ada miniatur akhirat. Ya, di dunia ada penjara, ya, yang nggak bisa keluar. Nanti keluarnya kalau sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bisa keluar. Di akhirat juga demikian. Nah, itulah alam mahsyar. Wa maratibun nasi fil hasyari, derajat manusia di padang mahsyar beragam, mutafawitah. Faminhum, di antara mereka ar-rakibu, yang menaiki kendaraan, wahwal muttaqi, yaitu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah yang dinaiki kendaraan. Walaupun waktu hidup di dunia nggak punya kendaraan, nanti punya kendaraan di akhirat. Wa minhumul masyi, di antara mereka ada yang berjalan kaki. Ya, nggak punya kendaraan, ya, berjalan kaki. Wa minhumul masyi, dan yaitu orang-orang yang sedikit amal kebaikannya. Jadi nanti amal kebaikan kita sedikit, di akhirat bukannya naik kendaraan, malah berjalan kaki. Ala wajhi wa huwal al-kafir, dan di antara mereka ada yang berjalan dengan wajahnya. Ala wajhi wa huwal kafir. Siapa mereka? Orang kafir. Orang kafir nanti jalannya di akhirat dengan wajahnya, berarti kepala jadi kaki, ya, kaki jadi kepala. Pertanyaan sederhana, Bapak Ibu, keterangan ini ibu-ibu yakin nggak? Halo, ya, nggak usah dijawab lah, karena yakin itu bukan tempatnya di mulut, ya kan? Maka kalau tempatnya bukan di mulut, nggak usah dijawab oleh hati, ilokan. Lah gitu. Kalau tandanya jawabannya ilokan, berarti ragu-ragu. Iman kita ragu. Tapi kalau jawabannya yakin bahwa semua keterangan itu benar adanya, bahwa nanti di akhirat pembalasan terhadap kita itu bagaimana amal perbuatan kita. Maka ketika kita yakin dengan itu semua, menjadi semangat. Ya, kerja semangat, gitu kan, mengabdi sama suaminya semangat, suami mengabdi sama istrinya juga semangat, ya,
Yang belajar semangat, yang bekerja semangat. Kenapa? Karena bakal kebagian balesannya. Yang sodako semangat, mau ada duit nggak ada duit, sodako aja. Kenapa? Karena bakal nulung. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah bicara kebaikan nanti bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhitung. Kita melakukan amal soleh jangan pernah berhitung. Sodako saya udah banyak, nggak usah dihitung-hitung. Ya, perbuatan baik kita kepada siapapun nggak usah dihitung-hitung. Nanti bakal tidak tertukar, kebaikan kita bakal dibalas. Jadi kalau sudah demikian bahasanya bukan insya Allah, bukan insya Allah lagi. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan kalau orang kafir yang jalan bukan kakinya tapi wajahnya, ya sungguh tidak bisa kita bayangkan kalau yang berjalan wajahnya bukan kakinya. Masih bagus kalau yang berjalan kaki, ya dia hanya karena sedikit amal kebaikannya sehingga nanti di akhirat jalan kaki. Yang di dunianya kayak Pak Tony jalan kaki ke Malabar tiap hari gitu ya, tapi karena Pak Tony rajin, amal solehnya banyak, nanti pakai kendaraan. Pak Tony nggak ada malah. Ya, yang kebayang sama saya Pak Tony itu setiap ketemu ke Malabar, Pak Tony jalan. Belum pernah lihat saya Pak Tony pakai sepeda. Ya, Pak Tony pakai kendaraan, belum pernah kan? Belum pernah. Ya, oh pernah bonceng. Gitu. Begitu dilirik nggak ada. Summa yusrafun nas, kemudian manusia bergerak. Pindah minal mauqifi, dari tempat pemberhentian ilal jannati menuju surga. Tuh, bayangkan dari mahsyar dikumpulkan ya. Ada yang jalannya naik kendaraan. Kalau kendaraan di dunia macam-macam ya. Ada Avanza, ada Fortuner kan. Semakin mahal kendaraan itu, semakin cepat jalannya. Semakin murah kendaraan itu, lama nyampenya. Gitu. Nah, nanti bergerak pindah dari tempat pemberhentian tadi menuju ke surga, awinar atau neraka gitu. Wa yamurruna ala sirat, berjalan di atas sirat. Jadi mau masuk surga ataupun neraka mesti lewat jembatan dulu. Mesti lewat jembatan dulu. Saya mau ke Safatul Marwah ngelewatin jembatan Ciujung Raya. Atau enak jembatannya apa namanya, cor-coran ya. Nah, kan kalau di sirat itu kan jalannya tipisnya bagaikan rambut dibelah 7, ya kan? Masya Allah. Jadi kayak lagi lomba apa namanya 17 Agustusan tuh, jalan di atas bambu menyeberangin sungai. Akhirnya karena nggak seimbang, oleng jatuh, kecebur. Itu kalau di atas bambu mah gede ya. Ini jalan di atas rambut dibelah 7. Subhanallah. Fa'ummatu, umat baginda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, ala sab'atil anwa'in, terdiri atas 7 golongan. Ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siddiqun, yang pertama orang-orang yang benar ketika hidup di dunia. Kalau nggak bisa ngomong, lebih baik diam, ngomongnya benar gitu kan. Tapi namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Habis ngomong benar, tiba-tiba salah ngomong, kan gitu. Nah, jadi urutan pertama nanti umat Rasul itu adalah yang pertama as-siddiqun, orang-orang yang benar. Baru yang kedua wal alimun, para ulama. Wal budala, al budala, wali abdal. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wal hujjaj,
Nomor 5 itu wal hujjaj, para haji. Nah, tuh jamaah Safatul Marwah yang belum haji, ayo mumpung masih hidup pergi haji. Yang pertama niat ya. Yang kedua biaya. Ya, kalau sudah ada niat asal banyak nyebut gitu. Saya juga pengen banget. Ini bayangan saya udah di depan mata nih berangkat. Amin ya rabbal alamin. Yang udah berangkat umroh kayak Pak Misbah, alhamdulillah ya, nikmat ya. Nikmat. Yang penting sudah pernah berkunjung ke Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Nah, setelah itu nggak ditanya mau ke Turki atau ke yang lain-lain, gitu ya. Itu yang penting bisa berkunjung ke Madinah, Makkah Madinah. Haji, alhamdulillah, moga-moga semua jamaah kita Safatul Marwah bisa berangkat haji sama Pak Ustadz Nandang. Diberangkatin nama beliau juga berangkat. Amin ya. Amin. Wal asun yang keenam itu orang-orang yang taat. Ya, wal muti'un. Orang yang taat. Orang yang taat ya definisinya gampang. Perintahnya dijalankan, larangannya tidak dilanggar. Itu termasuk muti'un. Ya. Jadi kalaupun perintah bukan diabaikan, tetapi sudah diusahakan untuk dijalankan. Seperti kita perintah sholat subuh buat yang laki-laki berjamaah, ya semaksimal mungkin usahakan melangkah kakinya ke masjid, ya niat untuk berjamaah. Siapapun imamnya kita niatin jamaah begitu. Ya, itu namanya orang taat. Seperti apapun keadaannya, yang namanya orang taat ketika tahu bahwa itu larangan, ya jangan dilanggar. Sebisa mungkin untuk menghindari larangan itu. Dilarang minum yang membahayakan, ya jangan penasaran seperti apa sih minuman yang membahayakan kan gitu, penasaran ya. Maka ketika kita dibimbing oleh agama, syariat agama Islam tentang perintah, tentang larangan, maka tujuannya adalah agar kita terjaga dari itu semua. Nah, beda dengan anak-anak sekarang, ketika muncul perasaan penasaran, maka justru mereka mau mencobanya. Seperti apa sih narkoba? Nyobain. Seperti apa sih minuman-minuman keras? Nyobain. Padahal dalam keterangan tentang ketika kita melakukan uji coba atau eksperimen dalam sebuah hukum, walaupun yang dicobanya itu sedikit setetes, nah, kita sudah melakukan pelanggaran. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau yang Bapak Ibu sekalian mah tidak ada bahasa penasaran. Tapi wallahu alam namanya manusia biasa. Penasaran bisa muncul ketika kita banyak duit, ya kan? Kalau banyak duit penasaran, pengen kayak apa seorang ngomong apa namanya, menikmati liburan di puncak, ya. Orang kalau di puncak katanya enak, penasaran, pas megang duit ngomong sama keluarga, yuk kita nyobain ke puncak kayak apa, terlaksana kan gitu. Demikian juga ke tempat-tempat lain. Nah, jadi buat orang muslim yang beriman, salah satunya jangan suka penasaran, apalagi dengan hal-hal yang memang sudah dilarang sama hukum syariat agama Islam. Jangan karena dilarang penasaran, pingin tahu. Nah, itu bahaya. Kemudian wal asun, orang-orang yang bermaksiat. Itulah 7 golongan itu. Lalu pertanyaannya, kita yang mana nih golongannya? Ya Bu ya?
Kita orang-orang yang benar bukan, kita ulama bukan, kita wali bukan, orang-orang mati syahid bukan, para haji juga bukan karena belum berangkat haji. Orang-orang yang taat, orang-orang yang taat kita banyak melakukan pelanggaran, ya kan? Kita taat iya, maksiat iya kan? Nah, moga-moga kita digolongkan kepada golongan yang nomor 6. Orang-orang yang taat. Ada pengajian, mau seneng gak seneng, ngerti gak ngerti, tetap ngaji. Nah, itu orang taat. Gak peduli siapa yang ceramah. Yang penting mau ngedengerin taklim, wah itu luar biasa. Ya, mestinya ketika kita sebagai manusia yang beriman, ketika mendengarkan penjelasan seperti ini, berpikir, iya ya, begitu mudahnya, begitu indahnya agama Islam. Ngaji saja, asal mau duduk di majelis taklim itu dapat keberuntungan banyak. Sampai-sampai di majelis taklim duduk kemudian tidur itu masuk dalam pahala belajar, pahala mengaji gitu. Dan di tempat yang paling nikmat memang di majelis taklim kalau kepengen tidur. Kenapa? Tanpa obat tidur. Ya. Ikut ngaji apa? Begitu ngaji nyender. Itu sungguh luar biasa nikmatnya. Dapat pahala, dapat kenikmatan. Ya. Daripada sama sekali tidak mengaji. Selanjutnya fassadiquna. Adapun orang-orang siddiqun yamurruna 'ala sirati kal barqi. Mereka berjalan di atas sirat bagaikan kilat yang menyambar. Itu golongan yang pertama. Ketika menyeberangi jembatan sirat, ya, itu seperti kilat. Begitu kilat cepret nyampe, ya. Ibu-ibu tahu kamera HP, kamera yang buat moto, begitu cepret jadi, ya kan? Itu namanya barkun, kilat. Ya. Ketika ada hujan, ya, ada angin, kilat, cat, wah. Dari atas sampai ke bawah dalam hitungan di bawah detik sampai. Atau dengan kata lain dengan kedipan mata, cek nyampe. Kita lagi duduk sini, tak nyampe ke Malabar, tak nyampe ke Mekah, cuman kedipan mata. Itu orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang benar. Subhanallah. Moga-moga kita ditakdirkan jadi orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Al-khatif, kilat. Al-khatif itu nyamber. Ya, ketika nyamber begitu cepatnya. Wal alimuna karri'il asif. Nah, kalau para ulama itu berjalannya laksana angin bertiup. Tapi ini nggak ditambahin sepoi-sepoi. Angin bertiup. Wal budala'u qatta'il fi sa'atin yasirah. Kalau para wali, ya, abdal berjalan seperti burung dalam waktu singkat. Nah, ini burung apa nggak dijelasin? Apa burung gagak? Apa burung emprit? Apa burung kutilang? Pokoknya burung, seperti burung dalam waktu singkat terbang. Wasyuhada'u kal farasi. Wasyuhada, kalau para syuhada, ya, berjalan laksana kuda balap. Kuda balap kan kenceng banget, ya. Jadi kalau kuda balap diibaratkan mobil kijang atau mobil, ya, yang standar mungkin 145 per kilometer, ya, itu masih belum cepat.
Yamuruna fin nisfi naharin, mereka berjalan setengah hari, ya, setengah hari, lama juga ya, lama juga itu para syuhada, ya, yang mati syahid, mati dalam peperangan, mati terbunuh, ya, itu ibarat berjalan setengah hari. Kemudian wal hujjaj, dan para haji itu berjalan dalam waktu sehari penuh, dari pagi sampai sore, sehari penuh, berarti hitungannya bisa 8 jam, 8 jam jalan, ya, ya, bisa dibayangkan lah. Wal hajju yamuruna fi yaumin kamil, jadi orang-orang yang haji ini berjalan waktu sehari penuh. Kamil itu penuh, sempurna. Kemudian wal muti'un, orang-orang yang taat berjalan dalam sebulan fi syahr. Tuh orang-orang yang taat nanti di akhirat jalan menuju surga sebulan, lama juga. Nah, wal asuna, orang-orang yang maksiat, ya, yad'una aqdamahum 'ala sirat, menapakkan telapak kakinya di atas sirat, wa uzarahum 'ala dhuhurihim, sementara dosa-dosa mereka membebani punggungnya. Ya, kalau yang dosanya banyak berarti punggungnya tambah berat. Ala dhuhurihim, di atas punggungnya. Kemudian faya'buruna fataqsidu naru jahannam, lalu, ya, kemudian mereka menyeberangi jembatan itu. Jembatan itu, lalu ketika api neraka jahanam ihraquhum fatara nurul iman, hendak membakar tubuhnya, api neraka melihat cahaya iman yang terpancar dari hatinya. Fi qulubihim fataqulu juz ya mu'min fa inna nurakal atfa'a lahabiyun. Cahaya iman yang terpancar dalam hatinya, kemudian api berkata, jalanlah terus wahai orang mukmin, karena cahaya imanmu dapat memusnahkan api neraka yang menjilat-jilat. Gitu. Keterangan ini seperti yang disampaikan oleh Muhammad Al-Hamdani, faqalu an-nazim wal qadari bi fathid dadi wa qalu tahsyamu min babi ta'ibu, yata'abu ayat tahjalu wa tastahiyu minal iftidah indal ardi alal malikil jabbar. Adapun perkataan daripada nazim Syah Zainuddin, wal qadari dibaca fathah qadari, huruf dalnya, dan perkataan tasyamu berasal dari bab ta'iba, ya tabu, yat'abu, yakni merasa malu, dan malu diperlihatkan kejelekan-kejelekannya ketika diperiksa oleh Sang Maharaja yang Maha Pemaksa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini buat yang terakhir, orang yang masih ada imannya walaupun seberat biji sawi atau sebesar biji sawi, itu iman yang ada di dalam jiwa kita mampu menolak api neraka. Api neraka nggak mau menjilat-jilat kepada orang yang punya iman, walaupun imannya apa sih ibaratnya sedikit, kecil. Ya, nah maka dengan kita belajar qami'ut tughyan, membangkitkan keimanan kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang baik, agar kita melakukan kebaikan tanpa ragu-ragu, tetapi menjadi tambah yakin bahwa sebuah kebaikan akan kembali kepada kita semuanya. Sampai di sini mudah-mudahan kita dapat memahami arti pentingnya cabang iman yang nomor 8, yaitu iman kepada makhluk-makhluk Allah akan digiring semuanya ke yang namanya bumi mahsyar, padang mahsyar. Semoga ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wa nasrun minallahi wa fathun qarib, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Semoga Bapak Ibu sekalian para jamaah senantiasa Allah bimbing keimanan kita agar terjaga sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan pembacaan doa kafaratul majlis sebelum saya serahkan kepada pembawa acara. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung doa. Wa karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu walakal syukru walakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ahsana ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat wa yakfil himmat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana fir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li ammina wa li amatina wa li muallimina wa li ustadina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa sahil umurana wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana min du'a'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa faradna lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.